Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan itu berkumandang di kota Madinatul Munawwarah, sudah bertahun-tahun lamanya tidak terdengar azan itu yang dirindukan orang-orang Madinah. Seluruh penjuru Madinah merindukan suara tersebut untuk mengingat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendengarkan panggilan azan, cepat-cepat kita melangkah. Itu orang yang bertakwa, itulah orang yang beriman, yang mengikuti ajaran baginda Rasul SAW. Yang pertama kali berkumandang azan, sahabatnya Nabi, yang mana kedua matanya tidak lepas pandangannya kepada Rasulullah SAW. Itu sahabat. Yang mana kedua tangannya tidak pernah tidak bersentuh dengan kulit Nabi Muhammad SAW. Dan mana pula kedua kakinya tidak pernah melangkah jihad di jalan Allah bersama baginda Muhammad. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, aku tidak pernah akan azan lagi setelah kepergian kekasihku Nabi Muhammad. Lalu berkata, ya Abu Bakar Siddiq, ketika itu Khalifatul Rasyidin, izinkan aku itu hijrah. Ya Bilal, ila aina turid? Mau kemana engkau pergi? Aku mau berangkat ke kota Syam. Kalau aku di sini, aku tidak tahan. Kesedihanku bertambah karena mengingat kekasihku Nabi Muhammad SAW. Izinkan aku hijrah. Apakah kau tidak mencintai orang-orang Madinah? Dan kau tidak mencintai para sahabat-sahabatmu yang ada di sekitarmu? Demi Allah, aku cinta mereka semua. Apalagi sahabat-sahabat yang dekat denganku. Tapi aku tidak mampu tanpa Nabiku Muhammad SAW. Tolong izinkan aku hijrah. Kemudian Abu Bakar Siddiq mengizinkan, silakan kalau begitu. Aku tidak bisa menghalangimu. Berangkat Bilal bin Rabah ke kota Syam. Beliau tinggal di sana bertahun-tahun. Di kota Madinah tidak terdengar suara merdu, suara yang dirindukan orang-orang Madinah. Pada suatu ketika Bilal bin Rabah setelah sholat zuhur, dia tertidur. Dalam tidurnya dia mimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, ya Bilal, alal jafa lam tusuruni. Wahai Bilal, mengapa engkau tidak menziarahi aku lagi? Tidakkah kau rindu kepadaku ya Bilal? Kata Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba terbangun dari tidurnya Bilal sambil menangis. Tangisan yang sangat mendalam, seperti anak bayi ditinggalkan oleh ibunya. Dia berkata, demi Allah aku rindu kepada kekasihku. Sesaat saja tidak kupandang wajahnya, hatiku keluh. Hatiku menginginkan melihat setiap saat Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang terjadi? Keluar dari bilik kamar seorang wanita soleha, istri Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, mengapa engkau menangis? Apa membuat dirimu bersedih? Aku barusan mimpi Nabiku Muhammad SAW. Dalam mimpiku dia berkata, tidak kau rindu kepadaku? Aku rindu kepada kekasihku. Demi Allah, setiap saat aku rindu ingin berjumpa dengan kekasihku Nabi Muhammad. Tolong kau kumpulkan pakaianku wahai istriku tersayang. Aku ingin hijrah, berangkat untuk ziarah kekasihku Nabi Muhammad. Dikumpulkan pakaiannya Bilal bin Rabah. Begitu siap pakaiannya Bilal bin Rabah, diambil tasnya, minta izin kepada anak dan istrinya, lalu berangkat ke kota Madinah. Sampai di Madinatul Munawwarah, apa yang terjadi? Dia tidak ke rumah Sayyidina Abu Bakar yang dekat dengan Bilal, tidak ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab, tidak pula ke rumah Sayyidina Utsman bin Affan atau Ali bin Karamallahu wajhah dan sahabat-sahabat lainnya yang dekat dengan baginda Rasul SAW. Namun langsung beliau menuju ke mana? Ke kubah Rasul SAW. Sampai di kubah baginda Rasulullah, dia peluk kubahnya Nabi sambil menangis berdoa, ya Allah, mengapa engkau tidak cabut nyawaku saja? Aku tidak bisa hidup tanpa kekasihku Nabi Muhammad. Aku tidak bisa kalau tidak memandang wajahnya kekasihku Nabi Muhammad.
Ambillah ruhku ya Allah. Aku ingin berkumpul bersama Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangisan demi tangisan mengalir di pipi beliau. Kemudian dia duduk di kubur Rasul, depan kubur Rasulullah SAW, depan jasad yang dimuliakan oleh Allah. Berapa menit kemudian waktu duhur sudah dekat. Sayyidina Abu Bakar duduk memukul punggung Bilal dengan lembut. Ya Bilal, tidakkah kau ingin azan di atas mimbar itu waktu hidupnya kekasih kita Nabi Muhammad? Apa kata Bilal? Ya Abu Bakar Siddiq, tidakkah engkau tahu aku dekat dengan Nabi Muhammad? Kalau aku azan, setelah aku azan, aku ke kamar Rasulullah, karena mimbar dengan kubur baginda Muhammad SAW sangatlah dekat. Lalu setelah azan, Bilal bin Rabah pergi ke kamar Rasul SAW berkata, as-salah, as-salah ya Rasul. Hari ini ya Abu Bakar, ketika aku azan nanti, lalu setelah aku azan, aku ke kamar Rasul, Nabi tidak ada. Bagaimana keadaanku? Aku tidak mampu tanpa Nabiku Muhammad. Tolong kau jangan paksa aku untuk azan. Sayyidina Abu Bakar tidak memaksa, karena takut bertambah sedihnya Bilal. Berapa menit kemudian datang Umar bin Khattab, berkata, perkataannya sama dengan perkataannya Sayyidina Abu Bakar. Jawaban pun Bilal sama jawaban kepada Sayyidina Abu Bakar. Tidak mampu, tidak bisa Bilal. Pasti Bilal pingsan. Pasti Bilal tidak sampai azannya sampai akhir. Kemudian datang cucunya Nabi. Subhanallah. Cucu Nabi, syababul ahlil jannah, dua cahaya yang mendekati Bilal. Kemudian dia peluk Bilal bin Rabah. Di dalam kisah, wajahnya Sayyidina Al-Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW, mirip dengan baginda Rasul dari ujung rambut sampai pusarnya Nabi, persis Sayyidina Al-Hasan. Dari pusar sampai ujung kakinya baginda Rasulullah mirip Sayyidina Al-Husain. Dua-duanya mendatangi dan memeluk Bilal. Lalu berkata keduanya, wahai sahabatnya kakekku, tidakkah kau ingin azan di atas mimbar waktu hidupnya kakekku Nabi Muhammad? Apa kata Bilal jawabannya? Adapun yang engkau keduanya wahai cucu Rasulullah, aku takut menyinggung perasaanmu. Kalau aku singgung perasaanmu, berarti aku menyinggung kekasihku Nabi Muhammad. Sami'na wa ata'na. Aku siap perintahmu dan aku akan azan. Kemudian naiklah Bilal bin Rabah di atas mimbar, persis waktu berdirinya waktu hidup kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Mulailah komandang azan bersuara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan itu berkomandang di kota Madinatul Munawwarah, sudah bertahun-tahun lamanya tidak terdengar azan itu yang dirindukan orang-orang Madinah. Seluruh penjuru Madinah merindukan suara tersebut untuk mengingat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Mereka semua menetiskan air matanya. Mereka semua merindukan dan merinding seluruh jasadnya mengingat Nabinya Muhammad SAW. Diteruskan oleh Bilal, Asyhadu an la ilaha illallah. Orang Madinah berkata, ya ba'asuka Muhammadan. Apakah Nabi dibangkitkan lagi oleh Allah? Apakah Nabi diutus lagi oleh Allah sehingga ada azan terdengar suara Bilal bin Rabah yang kami rindu dengan kekasihku Nabi Muhammad SAW? Kemudian disebut nama ini yang akan menyelamatkan kita nanti. Nama ini yang akan memberikan syafaat kita nanti. Nama ini berjuang di hadapan Allah untuk kita nanti. Siapa dia? Nabi kita Muhammad SAW. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama itu terletak dan tersuara di seluruh penjuru daripada kota Madinah. Orang-orang Madinah berlari menuju Masjid Nabawi. Lalu mereka semua berkata, Aina Habibi, Aina Muhammad, Aina Rasulullah. Mana kekasihku Nabi Muhammad? Mana cintaku Nabi Muhammad? Barisan yang pertama yang dekat dengan Rasulullah SAW, kedua dan ketiga, lebih keras tangisannya dibanding yang lain karena mengingat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang yang mencintai Nabi. Ini orang-orang yang rindu dengan Nabi. Ini orang-orang yang tidak pernah lepasnya kasih sayangnya, hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Fakaifa nahna? Bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Kita dengarkan azan, apa kita mengingat Nabi Muhammad?
Kita dipanggil, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Adakah sudah di antara kita sudah cepat-cepat menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk bersama Nabi Muhammad SAW di dalamnya? Ya Allah, kalau memang itu dikerjakan, alhamdulillah, fa faraha habibi Muhammad, maka gembira hati Rasulullah. Tapi kalau mereka tidak melaksanakannya, dipanggil berapa kali oleh azan tersebut, tapi mereka sibuk dengan HP-nya, mereka sibuk dengan televisinya, mereka sibuk dengan pekerjaannya, mereka sibuk dengan dunianya, tapi tidak sibuk untuk dipanggil kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Padahal Allah berikan segala-galanya kepada kita. Allah berikan nikmat kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita, tapi kita tidak pernah rasa syukur terhadap pemberian Allah dengan panggilan yang membawa kita ke surga bersama baginda Muhammad. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah untuk dapat memuliakan panggilan tersebut. Mendengarkan azan itu, hati kita getar, hati kita rindu untuk sujud menghadap kepada kekasih kita Allah Subhanahu wa taala, dan dapat berkumpul bersama baginda kita Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minas syakirina wa ja'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan kami hambamu yang telah dipanggil azanmu. Kami rindu dengan panggilanmu. Dengan panggil azanmu, kami ingin sujud di hadapanmu. Dengan panggilan azanmu, kami mengingat kekasih kami Nabi Muhammad, agar kami selalu diridhoi dan dicintai olehmu dan dicintai oleh kekasih kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.